Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial non-eksak. Nah, persamaan diferensial non-eksak ini ada hubungannya dengan persamaan diferensial eksak. Jadi kalau kamu belum lihat video persamaan diferensial eksak, bisa mampir di video sebelumnya dulu. Oke, kita masuk ke materi. Nah, persamaan diferensial yang bentuknya adalah mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0 itu dikatakan PD non-eksak kalau do m per do y nya itu tidak sama dengan do n per do x gitu ya. Nah, persyaratan di PD eksak itu kemarin adalah do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, kalau kamu menemukan suatu PD tapi ternyata do m per do y nya tidak sama dengan do n per do x, berarti dia kemungkinan adalah PD non-eksak. Nah, PD non-eksak ini bisa kita bawa ke PD eksak. Caranya adalah kita mengalihkan PD tersebut dengan suatu fungsi. Nah, fungsi ini kita namakan sebagai faktor integral atau fungsi pengalih. Nah, kalau suatu PD ini sudah kita kalikan dengan suatu faktor integral, maka nanti kita cek kembali apakah dia sudah eksak atau belum, gitu ya. Nah, kalau sudah eksak, berarti nanti kita selesaikan dengan cara PD eksak. Nah, kita pelajari dulu. Misal faktor integral yang kita maksud tadi adalah U. Nah, kita sudah dapat faktor integral U, kemudian U ini kita kalikan ke PD semula atau PD yang akan kita cari. Berarti kita punya U mxy dx ditambah U nxy dy sama dengan 0. Dimana setelah kita kalikan dengan faktor integral, ini adalah menjadi PD eksak. Kalau dia PD eksak artinya bahwa do u mxy per do y itu sama dengan do u nxy per do x gitu ya. Karena dia eksak. Nah, kalau persamaan ini kita turunkan gitu ya masing-masing, yang ruas kiri berarti kita anggap ini turunan dari UV, berarti U aksen V ditambah U V aksen. U aksen berarti do U per do Y. V-nya adalah mxy ditambah U dikali V aksen. V aksennya berarti do mxy per do Y. Nah, kita punya ruas kiri yang seperti ini. Nah, ruas kanan sama. Menggunakan prinsip UV, maka kita punya ini. Nah, faktor integral U ini berarti kalau kita lihat dia diturunkan terhadap Y, diturunkan terhadap X. Maka kita punya dua kemungkinan. U ini adalah faktor terhadap Y saja atau U ini adalah faktor terhadap X saja gitu ya. Jadi kita akan mencari siapa sih U dengan cara mencari dua kemungkinan itu tadi. Nah, yang pertama adalah kalau faktor integral itu berupa fungsi X saja. Nah, kalau U itu merupakan fungsi X saja, sehingga kalau U ini saya turunkan terhadap X, karena dia fungsi dalam X, maka kalau saya turunkan terhadap X, saya punya do U per do X itu sama dengan turunan U terhadap X. Nah, kalau saya turunkan terhadap Y bagaimana? U ini adalah fungsi X saja, maka ketika saya turunkan terhadap Y hasilnya adalah 0. Gitu ya. Nah, terus kita substitusikan ke persamaan yang sudah kita temukan tadi. Kalau kita bertemu dengan do U per do X, maka kita ganti menjadi du per dx. Kalau bertemu do U per do Y, maka kita ganti menjadi 0. Sehingga persamaan ini berubah menjadi seperti ini. Gitu ya.
Nah, di sini 0 dikali M sehingga dia tidak perlu ditulis, sehingga ruas kiri kita punya U dikali do M per do Y. Kita tuliskan seperti ini. Nah, di sini kita ini ada U, ini ada U, maka kita dekatkan sehingga kedua ruas kita kurangi dengan U dikali do N per do X. Nah, kemudian U-nya saya faktorkan, berarti punya seperti ini. Nah, kemudian kedua ruas kita mau bagi dengan NXY dikalikan U. Seperti ini. Nah, kenapa harus dibagi dengan NXYU? Karena kita akan membawa dia ke suatu bentuk PD terpisah, gitu ya, sehingga kita mulai eliminasi variabel-variabel yang tidak sama. Nah, di sini berarti U-nya kita coret, yang sebelah kiri, yang kanan adalah N-nya yang kita coret. Nah, maka kita punya seperti ini. Nah, supaya ruas kanan hanya variabel U saja, maka kedua ruas harus kita kalikan dengan DX. Sehingga kita punya hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sudah berupa PD terpisah. Nah, kalau sudah menjadi PD terpisah, maka kita tinggal mengintegralkan kedua ruas. Nah, kita integralkan yang U menjadi di sebelah kiri penulisannya ya. Nah, integral 1/U terhadap U berarti ln U. Untuk yang kiri, yang kanan kita tulis apa adanya. Nah, supaya ln-nya hilang, maka kedua ruas kita eksponenkan. Sehingga kita punya U sama dengan E pangkat integral do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi N terhadap X gitu ya. Nah, ini adalah faktor integral kalau U itu adalah fungsi terhadap X saja. Sehingga kalau kamu sudah dapat dia terhadap hasil dari ini adalah fungsi X saja, maka U-nya adalah E integral hasilnya yang sudah kamu dapatkan. Selanjutnya, kalau faktor integralnya berupa fungsi Y saja. Nah, kalau U itu merupakan fungsi Y saja, maka ketika kita turunkan terhadap X, hasilnya adalah 0. Sedangkan ketika kita turunkan terhadap Y, maka do U per do Y dapat kita tuliskan menjadi du per dy. Lalu dengan cara yang sama, kita substitusikan ke persamaan. Kita dapatkan persamaannya adalah ini. 0 dikali NXY tidak perlu kita tuliskan, berarti kita punya ini. Nah, selanjutnya U kita kumpulkan, berarti kita punya negatif U do M per do Y ditambah U do N per do X. Negatif U-nya kita faktorkan, berarti kita punya negatif U dikali do M per do Y dikurangi do N per do X. Nah, selanjutnya kita bawa ke PD terpisah sehingga kedua ruas kita bagi dengan M dikali U. Lalu M-nya ini kita coret, U-nya kita coret. Nah, sehingga kita punya ini. Selanjutnya, kita kalikan dengan DY supaya menjadi PD terpisah. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah sudah bentuk PD terpisah sehingga kita tinggal melakukan integral. Nah, sebelah kiri kita integralkan berarti menjadi ln U. Kemudian kedua ruas kita eksponenkan sehingga kita punya U sama dengan E pangkat negatif integral do M per do Y dikurangi do N per do X per M terhadap Y. Nah, ingat bedanya kalau faktor integral terhadap X saja di sini adalah positif dan dibagi oleh N.
Tapi kalau faktor integralnya dalam Y saja, berarti ininya negatif. Di sini dibagi oleh M. Ya, pembilangnya sama ya, yang beda adalah penyebut dan tanda yang di depan integral. Nah, kalau sudah ketemu U, bentuk U-nya itu seperti apa, maka U ini kita kalikan ke persamaan awal atau soalnya, PD awalnya, kemudian kita cek sudah eksak atau belum. Kalau sudah eksak, maka penyelesaiannya menggunakan aturan PD eksak. Nah, terkadang kita sudah mendapatkan U, tetapi ketika kita kalikan ke PD awal, PD semula, lalu kita cek keeksakannya, ternyata dia masih mungkin saja belum menjadi suatu PD eksak. Nah, bisa jadi ada kesalahan dalam perhitungan atau memang dia dapat dikalikan oleh faktor integral yang khusus. Misalkan di catatan ini. Nah, di sini ada bentuk PD y dx dikurangi x dy sama dengan 0. Nah, faktor integralnya bisa ada 4 kemungkinan kan ini. Nah, kita bisa coba salah satu. Sama juga dengan y dx ditambah x dy sama dengan 0. Ada 4 kemungkinan faktor integral dan seterusnya. Jadi kalau kamu menemukan bentuk PD yang seperti ini, kamu bisa menggunakan salah satu dari faktor integral yang ada di kolom sebelah kanan. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada persamaan diferensial 4xy plus 3y kuadrat min x dx ditambah x dikali x plus 2yd sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama adalah kita cek ini sebenarnya PD apa sih gitu ya. Maka kita cari M dan N-nya dulu. M-nya itu adalah 4xy plus 3y kuadrat min x, karena dia di depan dx. Kemudian N-nya adalah x dikali x plus 2y, karena dia di depan dy. Kemudian kita turunkan M terhadap y, maka kita punya 4x plus 6y. Yang N kita turunkan terhadap x, maka kita punya ini kan x kuadrat plus 2xy, maka turunan N terhadap x adalah 2x plus 2y. Nah, kita lihat apakah do M per do Y sama dengan do N per do X? Ternyata tidak sama. Nah, kalau tidak sama berarti artinya PD ini adalah PD non eksak. Nah, kalau sudah tahu PD non eksak, bagaimana tadi? Nah, maka kita cari do M per do Y dikurangi do N per do X, di mana do M per do X-mu adalah 4x plus 6y, do N per do X-nya adalah 2x plus 2y, sehingga hasilnya ini 4x dikurangi 2x, itu adalah 2x, 6y dikurangi 2y, berarti 4y, sehingga hasilnya 2x plus 4y. Nah, kalau sudah ketemu do M per do Y dikurangi do N per do X, langkah selanjutnya adalah hasil yang ini dibagi oleh M dan dibagi oleh N. Nah, ini 1/M dikali hasil itu, atau 1/N dikali hasilnya ini. Nah, nanti kita akan mencari mana di antara yang atas dengan yang bawah ini yang fungsinya hanya berupa X saja atau Y saja. Kita coba yang atas dulu, berarti 2X plus 4Y dibagi M. M-nya adalah 4XY plus 3Y kuadrat min X. Kemudian yang ini berarti 2X plus 4Y dibagi X dikali X plus 2Y. Nah, kita sederhanakan bentuknya. Yang atas ini apakah kita bisa menyederhanakan? Oh, ternyata
Tidak bisa ya, maka kita coba yang kedua. Nah, yang ini 2 ini bisa kita faktorkan. Berarti kita punya 2 dikali X plus 2Y per X dikali X plus 2Y. Nah, ini kita coret. Maka kita punya 2 per X. Nah, sehingga mana antara persamaan 1 dengan 2 yang fungsinya hanya X saja atau Y saja? Nah, berarti yang ini 2 per X. Kalau di sini kan masih ada X dan Y, sehingga kita menggunakan yang ini untuk disubstitusikan ke bentuk U, ya. Berarti 1/n. Kalau 1/n kan tadi positif ya. Berarti U sama dengan E integral hasilnya ini. Tadi adalah 2 per X. Nah, 2-nya kita keluarkan dari integral, berarti integralnya adalah integral 1/x terhadap X. Berarti kita punya E pangkat 2 ln X. 2 ini kita masukkan ke ln, berarti menjadi X kuadrat. Kemudian E ln menjadi X kuadrat, sehingga U-nya adalah X kuadrat. Nah, ini adalah faktor integralnya. Berarti faktor integralmu adalah X kuadrat, sehingga X kuadrat ini kita kalikan ke persamaan soal. Nah, soalmu tadi adalah ini. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan X kuadrat. Sehingga di ruas kiri kita punya 4X pangkat 3Y ditambah 3X kuadrat Y kuadrat dikurangi X pangkat 3. Yang ini berarti menjadi, ini sudah kuadrat, berarti menjadi X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 Y dy sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kalau sudah menjadi PD yang baru, berarti kita cek apakah PD baru ini sudah eksak atau belum. Maka kita cek M dan N-nya. M-mu adalah 4X kuadrat Y plus 3X kuadrat Y kuadrat dikurangi X pangkat 3. N-nya adalah X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 Y. Nah, selanjutnya M kita turunkan terhadap Y, maka kita punya 4X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat Y. Sedangkan yang N kita turunkan terhadap X, maka kita punya 4X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat Y. Nah, sama nggak ini? Oh, ternyata sama. Kalau sama, berarti dia sudah eksak. Kalau dia PD eksak, maka kita gunakan aturan pada PD eksak. Nah, kalau kalian lupa materinya, bisa lihat dulu di video PD eksak gitu ya. Nah, kita lanjut. Berarti sudah PD eksak. Maka kita misalkan bahwa solusinya nanti adalah fxy sama dengan C1, di mana fxy itu sama dengan integral mxy dx plus gy. Atau bisa juga kamu pilih yang integral nxy dy plus gx. Ya, itu juga boleh. Nah, kita pilih yang ini, maka M-nya menggunakan M yang baru. Berarti 4X pangkat 3Y ditambah 3X kuadrat Y kuadrat dikurangi X pangkat 3. Maka kita substitusikan, lalu kita cari integralnya. Kita integralkan terhadap X. Maka kita punya 4/4 X pangkat 4Y atau X pangkat 4Y ditambah 3/3 X pangkat 3Y kuadrat atau X pangkat 3Y kuadrat dikurangi 1/4 X pangkat 4. Seperti ini plus GY. Nah, kalau sudah F ini kita turunkan terhadap Y. Nah, maka kita turunkan hasil F-mu itu tadi terhadap
Y. Berarti kita punya X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3Y. Ditambah ini 0 ditambah G aksen Y. Tuh, nah, tadi integralnya terhadap M. Berarti do F per do Y mu akan sama dengan N. Nah, dengan N-nya adalah X pangkat 4 plus 2X pangkat 3Y. Sehingga kalau kita samakan, berarti X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3Y ditambah G aksen Y akan sama dengan X pangkat 4 plus 2X pangkat 3Y. Nah, kita coret-coret, maka G aksen Y-nya adalah 0, sehingga GY-nya adalah C2. Selanjutnya, GY sama dengan C2, itu kita substitusikan ke sini tadi. Fxy sama dengan X pangkat 4 Y ditambah X kuadrat Y kuadrat dikurangi 1/4 X pangkat 4 plus GY, dimana GY-nya adalah C2, sehingga Fxy mu adalah X pangkat 4Y ditambah X pangkat 3Y kuadrat dikurangi 1/4 X pangkat 4 plus C2. Nah, di pemisalan awal, kita sudah memisalkan bahwa Fxy-nya itu sama dengan C1. Sedangkan Fxy yang sudah kamu temukan adalah nih. Sehingga C-nya kita gabung, kita anggap sebagai C saja. Nah, ini adalah penyelesaian umumnya. Nah, selanjutnya silahkan kerjakan latihan yang ada di buku. Kalian bisa pilih salah satu soal yang kalian bisa kerjakan. Kemudian hasilnya silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa sertakan NPM-nya ya. Baiklah, materi PD non-eksak saya cukupkan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.